Halo guys, welcome to back channel SAR bersama gua SAR di CapCut Creator Agency. Nah, oke coy, pada kesempatan ini gua bakal bikin JJ lagi dengan sound di jilir-ilir yang lagi viral di TikTok ya guys ya pastinya. Dan buat kalian yang baru nemu channel gua, jangan lupa buat di subscribe, like, komen, tinggalin jejak ya guys ya. Dan jangan lupa di share sebanyak-banyaknya ya guys ya. Nah, oke coy, di sini tuh buat mentahan beat dan soundnya udah gua siapin di pin komentar, termasuk foto yang sedang gua gunain ini ya guys ya. Jadi bisa kalian download langsung. Nah, terus jangan lupa buat bantu follow akun sosial gua yang lain guys ya. Buat linknya udah gua siapin di deskripsi dan di pin komentar. Nah, oke guys, jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gas ke tutorialnya. Buat langkah pertama akan masukin satu buah foto dan kalian perpanjang sampai titik beat pertama, di titik beat kedua atau di durasi 7,4 sekon. Dan jangan lupa buat skalanya kita ubah di menu dasar di 110 guys. Setelah itu bisa kalian checklist dan kalian lanjut masukin foto yang kedua. Nah, oke coy, di sini gua udah masukin buat foto yang keduanya dan jangan lupa juga kita ubah skalanya di 110 lagi. Setelah itu bisa kalian checklist dan kalian perpanjang sampai titik beat yang ke 11. Kalian hitungnya dari transisi ini ya guys ya. Ini anggap aja titik kuning ini itu sebagai titik beat pertama ya. Nah, setelah itu bisa kalian pasin dulu ini. Nah, kalau udah di sini bisa kalian salin aja buat fotonya ya. Nah, setelah itu bisa ambil foto sebelah kiri. Terus tracknya kalian ubah menjadi overlay dan kalian potong sampai titik beat yang ke 9. Nah, kayak gini, atau di durasi 3,6 sekon ya guys ya. Nah, di sini langkah selanjutnya, di sini bisa kalian tarik fotonya ke kanan itu sebanyak 1,2 sekon. Jadi 3,6 sekon tambah 1,2 hasilnya itu sekitar 4,8 ya guys ya. Bentar dulu kita tambahin nah gini. Nah, terus langkah selanjutnya di sini kita perpanjang ke sebelah kiri itu sebanyak 3,4 sekon ya guys. Jadi 4,8 ditambah 3,4 itu hasilnya 8,2 sekon guys. 8,2 tadi ya guys ya. Ya, 8,2. Nah gini, nah terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian tambahin itu animasi di menu combo. Jadi kalian cari yang namanya itu perbesar dan pantulkan, pergeser. Bentar ya, ini gua cari dulu buat nama animasinya. Nah, oke coy, buat nama animasinya itu perbesar dan pantulkan yang ini ya. Setelah itu bisa kalian durasinya tuh pentokin aja. Setelah itu bisa checklist. Nah, terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke titik beat lulusan transisi ya. Buat di overlay kasih keyframe menu campuran, terus kita geser ke sebelah kanannya kirinya dan turunin opasitasnya menjadi 0. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, oke, langkah selanjutnya di sini bakal gua kasih zoom out yang apa ya? Yang baru lah intinya ya. Ini kita zoom dulu sedikit. Nah, sekitar segini. Dan di sini di lurusan titik beat yang kedua itu kita kasih keyframe dulu. Dan kita ini zoom lagi ya. Zoom sekitar segini. Nah, terus buat yang di tengah-tengah di antara titik beat 2 dan 3 kan kasih keyframe lagi dan kan zoom lagi sekitar segini. Terus buat yang keyframe di lurusan titik beat yang ketiga kasih keyframe dan kalian perkecil fotonya sekitar segini. Dan terus di sini buat yang di lurusan di antara titik beat 3 dan 4 kasih keyframe dan kalian perkecil lagi sekitar segini. Kecil lagi. Nah, sekitar seginilah. Nah, gitu ya. Nah, terus buat yang di lurusan titik beat yang ke berapa ini? Yang keempat itu kalian perbesar sekitar segini. Dan buat yang di antara titik beat
4 dan 5 kasih keyframe dan kalian perbesar lagi sekitar segini. Terus buat yang keyframe di lurusan titik bit yang kelima, kasih keyframe dan kalian perkecil lagi kayak gini. Terus buat yang di antara titik bit 5 dan 6 kasih keyframe dan kalian perkecil lagi kayak gini. Terus di lurusan titik bit yang ke-6 itu bisa kalian kasih keyframe dan kalian perbesar fotonya sekitar segini. Nah, terus buat yang di antara titik bit berapa ini? 6 dan 7 kan kasih keyframe dan kalian perbesar sekitar segini fotonya ya. Terus kita kasih keyframe di lurusan titik bit yang ke-7. Terus di bagian ini di antara titik bit 6 dan 7 ya. Kalian di bagian sebelah kirinya kasih keyframe dan bagian sebelah kanan kasih keyframe. Terus buat keyframe bagian sebelah kiri tadi kan geser fotonya ke pojok bawah kanan, langkai 1 keyframe, terus geser ke pojok kiri atas. Terus kasih keyframe ke bagian sebelah kanan kayak gini. Nah, kalau udah, kita kembali ke keyframe lurusan titik bit ke-7, langkah 1 keyframe hapus, langkah 1 keyframe hapus. Di sini ada 2 selah ya, 2 rongga. Terus kita kasih aja 2 keyframe dengan jarak yang sama, kan kira-kira aja ya. Nah, terus di sini buat kembali lagi ke keyframe lurusan lurusan keyframe titik bit yang ke-7. Kita geser ke sebelah kiri, hapus tambah, geser lagi sebelah kiri, hapus tambah, pokoknya kalian lakuin aja hapus tambah kayak gini ya. Nah, terus buat keyframe yang di sini itu kalian lakuin aja cepit kiri kanan kayak gini, dan buat yang di tengah hapus tambah. Nah, jadi di antar jadinya kayak gitu ya. Nah, terus kita kasih keyframe sampai di sini ya. Mana? Di titik bit yang pokoknya di titik bit 8 ini itu kan kasih keyframe, dan titik bit 9 juga kan kasih keyframe. Ya, setelah itu bisa kalian pergi ke menu campuran dan turunin opasitasnya menjadi 0 kayak gini. Nah, gitu ya guys ya. Nah, setelah itu bisa kalian checklist. Nah, kalau udah di sini tinggal kalian kasih keyframe di tengah, terus pergi ke menu dasar, dan buat putarnya kalian ubah di min 2 derajat. Terus di sini di antara titik bit 8 dan 9 kasih keyframe dan putar di min 2 derajat. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini kan udah kita bikin nih polanya dari titik bit 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Itu kalian bikin aja JJTP seperti biasa guys ya. Dan diterusin dan dilanjutkan di titik bit 7, 8 dan 9. Oke? Udah sampai itu aja. Oke? Kalian bikin JJTPs. Di sini kalian bisa bikin JJTPs versi kalian sendiri, ataupun kalian lihat tutorial yang udah gue siapin. Linknya ada di pin komentar. Di sini gue bikinnya pakai menu dasar ya. Soalnya kenapa? Di sini gue pakai versi CapCut yang terbaru gitu. Jadi tetap bisa pakai menu dasar. Tapi kalau versi yang 10 ke bawah, kalau dipaksa pakai menu dasar ntar jadinya dia nggak maksimal gitu ya. Jadi harus manual gitu. Di sini ya simple lah, pokoknya kalian pasti udah tahu lah ya. Kalau belum tahu ya tinggal lihat aja tutorialnya udah siapin di pin komentar ya. Itu di situ udah lengkap dah penjelasannya ya. Nah, di sini tuh gua mau anggap aja di sini tuh udah selesai ya gitu ya, bikin JJTPs-nya tuh udah selesai lah intinya, kalian anggap aja udah selesai. Nah, terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian ambil foto yang utama ini, terus pergi ke titik bit yang ke-9 ini. Terus kalian bisa potong aja. Nah, kalau udah di sini bisa kalian salin. Sebenarnya nggak perlu disalin guys sih? Lah iya, nggak usah disalin kali. Nah, terus di sini bisa kalian pergi ke menu overlay lagi ya. Di overlay, dan kalian lihat buat kursornya ini pasin di keyframe terakhir, dan lihat di menu dasar. Nah, gini. Ya. Di sini bisa kalian lihat buat posisi skala.
itu di 127 ya. Berarti kita tambahin di sini tuh 5, 7, 8, 9, 10, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Berarti di sini buat yang di potongan ini kita sampai 32 ya. Di 132 gitu. 30 dah, 30 kayaknya kurang deh. 30. 30 kekecilan, 31 berarti. Gimana sih? 32 kegedean. Tiga. Bentar guys, gue cari dulu. Tiga lima ini jangan-jangan. Nah gitu. Jadi buat yang di foto yang potongan ini di 135 coy, anjing. Nah terus langkah selanjutnya di sini tuh tinggal kalian bikin aja buat foto yang fotonya tuh memantul ke depan ya guys ya. Buat tutorialnya gue udah siapin di pin komentar. Jadi tinggal kalian lihat aja dan langsung kalian praktekin di HP kalian masing-masing ya. Di sini gue skip aja biar tidak memakan waktu banyak coy. Nah oke coy, di sini tuh gue udah selesai buat bikin foto yang memantul ke depan kayak gini ya. Nah oke, langkah selanjutnya di sini tinggal kalian masukin aja buat foto yang kedua kalian. Yang ketiga, sorry. Nah oke coy, di sini gue udah masukin buat foto yang ketiganya. Nah terus langkah selanjutnya di sini tinggal kalian pentokin aja sampai di akhir keyframe, keyframe dong, akhir titik bit. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian di menu dasar skala dan kan ubah di 115. Oh ya, buat yang di awal tadi foto ini kan ubah skalanya di 115 ya. Nah, terus di sini langkah selanjutnya kan kasih keyframe aja dulu awal di titik bit pertama di foto yang ketiga ini. Terus next ke titik bit yang keempat. Yang kelima, sorry. Nah, terus kalian kasih keyframe di tengah-tengah di antara titik bit 5 dan 6 dan kalian perbesar kayak gini, dan terus kalian kasih keyframe di lurusan titik bit yang ke-6 dan kalian perkecil buat fotonya kayak gini. Nah terus langkah selanjutnya di sini tinggal kalian bikin hentakan aja seperti biasa, ataupun bisa kalian bikin hentakan yang simple kayak gini coy, maksudnya yang simple itu kayak gini. Kayak gini ya. Terus bisa kalian putar di menu dasar, itu diputar sekitar 2 derajat gitu ya, gitu. Nah setelah itu bisa kalian ini aja, kita kasih sedikit pantulan ya. Di sini gua agak apa ya namanya tuh, nyoba-nyoba gitu guys ya bikin konten ini ya. Mungkin nggak terlalu sama di video short 2 yang itu ya, yang udah gua up itu. Jadi ini tuh gua mencoba hal baru lagi, dan mungkin ya pengen nyiptain hal baru lah gitu aja intinya tuh. Soalnya udah mulai bosen dengan yang itu aja gitu, kayak nggak ada apa namanya perkembangan gitu ya. Iya apa enggak sih? Kalian tuh suka bingung gak sih kalau nonton konten gua gitu? Nah di sini langkah selanjutnya ya guys ya. Langkah selanjutnya di sini tuh gampang ya. Kan kasih keyframe dulu di antara titik bit 7 dan 8 di foto yang ketiga ya. Ingat di foto yang ketiga. Terus fotonya itu bisa kalian perbesar di 125. Nah kayak gini. Setelah itu bisa kita klik dan lanjut di foto
di keyframe lurusan titik bit yang ke-8 ya. 9, 10, 11 ya, benar di titik bit yang ke-8. Terus buat skalanya kalian ubah di 100. Ini tadi 25. 25, Cok. Nah, terus kalian perbesar di 135. Setelah itu bisa checklist dan kalian kasih keyframe lagi di tengah. Dan next di titik bit yang selanjutnya ini, ataupun di lurusan titik bit yang ke-9 ya guys ya. 9, terus kalian ubah di menu dasar di 145. Checklist. Nah, terus kalian kembali ke titik bit yang di tengah, keyframe yang di tengah. Terus buat skalanya kalian turunin di 115. Intinya dikurangin 10 guys. Setelah itu bisa checklist. Terus buat yang di keyframe yang tengah ini juga kalian kurangi 10 jadi 125 gitu ya. Nah, gitu guys. Jadi diantar kayak AM gitu lah ya ini. Set gitulah ya. Nah, terus langkah selanjutnya di sini tuh kalian kasih keyframe di lurusan titik bit yang ke-10 dan di titik bit yang ke-11 ataupun di akhir foto. Nah, buat di sini kita bagi aja di titik bit yang ke-9 ini biar enggak itu ya pusing. Nah, jadi buat yang di foto yang ke-9 ini itu caranya sama, kalian bikin aja foto yang memantul ke depan ya. Buat yang belum tahu sekali lagi gue ingetin tinggal tonton aja, linknya udah gue siapin di pin komentar, oke? Nah, jadi di sini langkah selanjutnya tuh kalian tuh tinggal bikin aja. Oh ya, di sini di antara titik bit 5 dan 6 di rongga pertama ini itu bisa kalian masukin kuadrat keluar ya. Terus buat yang di sini itu kalian masukin kublik masuk gitu. Nah, setelah itu buat yang di sini di antara titik bit ini ya 7, 8, 9 ini kalian bikin aja JJTP seperti biasa ya guys ya. Dan buat yang di sini itu kalian bikin aja foto yang memantul ke depan. Nah, di sini gua skip aja biar tidak memakan waktu. Nah, oke, di sini gua udah selesai buat bikin JJTP di sini dan buat foto memantulnya ya. Nah, di sini buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin di lurusan buat kursornya ini kan pastiin di lurusan transisi foto 2 dan 3 ataupun di titik bit yang ke-11 ya di foto yang kedua ini. Nah, saya itu bisa kalian masukin overlay yang fotonya sama kayak foto yang kedua ya guys ya. Nah, oke, dari sini udah gua masukin buat fotonya, terus tinggal kalian potong sampai titik bit yang keempat ini. Nah, kayak ini. Terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian lihat ukurannya tuh di 100 berapa ini tadi, di 115 ya. Ini berapa nih? Oh, kita samain coy di 135 tadi ya. Nah, checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini tinggal kalian masukin aja keyframe di awal dan di akhir ya. Terus opasitasnya kalian turunin menjadi 0 gitu. Checklist. Nah, gitu. Nah, kalau udah kayak gini langkah selanjutnya itu kalian fokus ke foto yang utama ini, kan kasih keyframe di lurusan titik bit pertama di foto yang pertama. Terus kalian kasih keyframe di tengah-tengahnya di antara titik bit ya. Terus di sini buat yang di akhir foto tinggal kalian kasih keyframe aja. Terus tinggal kalian perbesar buat yang keyframe di tengah sekitar segini. Terus tinggal kalian masukin aja buat grafiknya itu yang kublik keluar dan kuadrat masuk gitu ya. Apa kebalik gitu? Oh ya, kuadrat keluar dan kublik masuk guys. Setelah itu bisa kalian checklist aja. Nah, oke, langkah selanjutnya di sini bisa kalian fokus ke menu efek ya. Buat efek di sini bisa kalian masukin terlebih dahulu buat efek cermin gitu ya. Di sini buat yang mau nambahin aja ya, tergantung selera kalian. Kalau kalian nggak suka efek cermin ya bisa di skip, nggak usah ditambahin efek cermin ya. Nah, di sini kita tambahin buat efek cerminnya. Checklist. Setelah itu bisa kalian pendekin dan kalian pasin di titik bit yang pendek ini loh, ataupun titik bit 2 sampai 3, pilih objek semua video, checklist, salin, dan kita pasin di titik bit yang 5 dan 4 ya. Nah, gini. Nah, gitu. Terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin efek lagi di lurusan titik bit yang ke-6. Itu efek guncang ya. Saya itu bisa pendekin dan kalian pasin di lurusan titik bit
yang keenam dan pendekin sependek mungkin dengan tarik aja, pendekin sependek mungkin aja sini. Setelah itu bisa kalian pilih objek semua video checklist. Setelah itu bisa kalian tambahin keyframe di awal, itu bikin aja kecepatan 100, buat intensitas itu 50 aja coy. Nah terus buat di sini buat yang di akhir kecepatan 50 aja deh. Nah gini, bentar. Oh ya gitu. Nah setelah itu bisa kalian masukin buat grafiknya itu yang publik masuk coy. Nah gitu, saya itu bisa checklist dengan salin dan kalian ganti dengan efek kabur chrome. Kabur chrome-nya tuh mana ya? Kalian cari di menu lensa ya kabur chrome, tapi mana? Di sini udah gua jadiin favorit coba padahal. Flash putih, pudar masuk, gerakan sama, kabur. Mana coba kabur chrome gua anjing? Nah kalian cari aja di menu pembukaan dan penutup di menu lensa ya guys ya buat kabur chrome, dan berkaburnya kalian naikin di 100 dan buat penyimpangannya itu biarin aja. Satu bisa kalian salin dan kalian ganti lagi dengan efek gerakan samar, kabur miring. Kabur miring kalian cari aja di menu pembukaan dan penutup guys. Itu bisa kalian sesuaikan buat putarnya bikin 100, buat kabur biarin gitu. Nah oke, langkah selanjutnya di sini buat yang di sini itu bisa kalian masukin cermin ya kalau kalian mau nambahin. Di sini gua mau nambahin cermin aja gitu ya biar simple gitu. Dan sekali lagi dan tambahin cermin di sini di titik bit yang ke 9 dan 10, kalau ini di 7 sampai 8 ya. Nah gitu. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian salin aja ataupun yang tambah lagi efek kabur miring ya. Nah setelah itu bisa kalian pendekin dan kalian pastiin di titik bit kedua, kalian pendekin sependek mungkin, pilih objek sama video checklist, sesuaikan. Buat putarnya ini kalian bikin aja di sekitar 25 aja guys, dan berkaburnya itu biarin. Setelah itu bisa kalian salin dan kalian terapin di setiap depannya titik bit guys. Nah oke guys, di sini gua udah nerapin efek kabur miringnya di setiap depannya titik bit kecuali titik bit yang ke-6, soalnya udah ada efek kabur miringnya. Nah terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian masuk ke titik bit ke-9, kan salin aja buat efek cermin ini dan kan ganti kalian ganti dengan efek riak di menu distorsi guys. Kalian cari aja di situ ya buat objek sama video ya guys ya. Nah setelah itu bisa kalian masukin keyframe di awal dan bikin 0, buat ukurannya tuh 50, buat kecepatannya tuh 30-an, dan buat intensitas 0 putar 100 checklist. Setelah itu bisa tambahin lagi buat keyframe di akhir dan ubah kurangin setengahnya gitu, jadi 50 jadi 25, 30 jadi 15. Buat putar itu bikin 0, jadi kan terapin aja di titik bit 10 dan 11 ini juga ya. Oke, di sini udah gua kayak giniin, terus tinggal kalian salin aja ya 2 efek ataupun sampai 3 efek ya, tergantung selera kalian. Di sini gua nyoba sampai 3 efek ya. Nah langkah selanjutnya di sini buat efek kabur miringnya ini itu bisa kalian ganti dengan efek gerakan samar coy. Kalian cari aja di menu di mana ya? Di menu lensa coy. Buat settingannya itu horizontal 100, intensitas 100. Dan buat di sini juga ya, itu kabur miringnya kalian ganti dengan efek gerakan samar. Buat settingannya itu sama, 100-in semua checklist, dan bisa kalian salin dan kalian ganti dengan efek kabur. Kalian cari aja di menu pembukaan dan penutup, buat sesuaikan bikin 100 aja. Dan kalian letakin tengah-tengah titik bit kayak gini ya. Terus bisa kalian salin lagi dan kalian letakin di sininya coy, di tengah-tengah di titik bit yang ke 9 coy. Jadi 9 dan 10 aja yang dikasih ya. Nah gitu, jadi ntar jadinya kayak gini. Nah gitu guys. Nah oke, buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian fokus ke titik bit yang 1 di foto yang ketiga ini ya guys ya. Ini titik bit satunya di lulusan transisi ini. Kalian masukin aja efek video yang namanya tuh bermain pendulum. Kan cara aja di menu klub malam ya. Setelah itu bisa kalian pasin di titik bit lulusan transisi sampai titik bit yang keempat ini. Setelah itu bisa kalian pilih objek sama video checklist. Setelah itu bisa kalian kasih keyframe di awal, buat settingannya tuh 0 semua ya gini.
Buat kecepatan itu kalian naikin di sekitar 60 dah. Checklist di awal sampai di akhir efek ya, kita kasih keyframe kayak gini. Nah udah. Nah terus kalian pergi ke tengah-tengahnya sini, kalian kasih keyframe dan kalian naikin intensitasnya itu di sekitar 50. Saya itu bisa kalian checklist dan kalian bisa salin lagi dan kalian ganti dengan efek kilauan. Kalian cari aja di menu pencarian ya guys ya. Saya itu bisa kalian sesuaiin buat kecepatannya itu biarin di 60 ya guys ya. Dan buat ukuran itu kalian bisa naikin di sekitar 80 dan buat bersinar itu bikin 0 dan high filter bikin 0. Saya itu bisa kalian salin dan kalian pergi ke sininya. Di akhir dulu ya, kalian kasih keyframe. Saya itu bisa kalian kasih keyframe di sini. Saya itu buat yang di keyframe yang di akhir itu buat kecepatannya itu bikin 0. Ini kilauan ya, hapus. Nah yang yang kita setting ini udah ada keyframe-nya, baru kalian salin. Nah jadi gitu ya guys ya. Nah gitu guys. Nah langkah selanjutnya di sini buat kurang lebih ya, buat efek yang di sini tadi itu tinggal kalian terapin di foto yang ketiga ya. Dimulai dari efek titik bit ke-6 sampai yang terakhir. Jadi buat settingannya itu sama aja ya guys ya. Ya pokoknya kalian tinggal salin aja deh. Gini ya, gimana ya cara ngomongnya? Ya pokoknya kalian salin aja foto apa efek-efek yang dari titik bit yang ke-6 sampai titik bit ke-11 ini kalian terapin dari titik bit yang ke-6 di foto ketiga sampai di akhir ya. Kalian terapin aja itu ya. Kalau kalian lupa tinggal diputar ulang aja buat videonya gitu ya. Nah, oke guys ya, di sini tuh gua udah selesai buat mindahin efek-efek ini tuh di foto yang ketiga. Kalau buat efek cermin dan efek distorsinya itu kurang pas sama titik bitnya, itu tinggal kalian setting-setting ulang aja gitu ya. Dan di sini buat langkah selanjutnya tuh tinggal dihapus aja buat bagian cerminnya ini. Kalian hapus ya. Nah setelah itu buat efek ini kan kabur miring ya tadi ya. Nah itu bisa kalian salin aja dan kalian ganti dengan efek guncang gitu ya. Guncang checklist. Setelah itu bisa kalian setting buat intensitas itu bikin aja di sekitar 15 dan buat kecepatannya itu bikin aja 30. Checklist dan kalian salin dan kalian letakin di sini di titik B7 dan 8 gitu ya. Nah kayak gini. Buat ukurannya tuh yang sependek mungkin ya. Gitu. Nah, oke, langkah selanjutnya di sini itu apa ya gitu. Di sini di putih-putih transisi ini kita kasih di menu kamera itu yang vertical blur. Buat durasinya tuh di sekitar 0,9 sekon. Nah, setelah itu bisa kalian di mana lagi ya? Apa lagi ya? Oke. Di sini tinggal kasih efek aja. Buat efek ini di menu apa di foto pertama banget ya. Efek kilauan. Saya itu bisa kan tarik sampai ke bawah banget gini sampai keluar sampai gini ada hijau-hijaunya gitu. Nah, setelah itu tinggal kalian pasin terus pilih objek sama video checklist dan kalian sesuaikan. Buat kecepatan itu bikin aja di sekitar 40, buat rentang itu bikin aja di 25, terus buat warna bikin 0. Ukurannya ini kalian bikin aja di sekitar 50 coy. Terus buat bersinar itu bikin 0 aja guys. Terus buat filter itu bikin 0 juga. Nah setelah itu checklist dan kalian perpanjang sampai akhir. Nah setelah itu bisa kalian salin lagi buat efek kilauannya dan kalian bawain. Dan kalian tuh ganti dengan efek yang namanya itu bermain pendulum ya guys ya. Itu bisa sesuaikan buat intensitas itu kalian bikin aja di sekitar 10. Terus buat putar itu kalian bikin aja di sekitar 25. Terus buat kecepatan kalian bikin di sekitar 20-an ya guys ya. Nah setelah itu buat pertajam itu bikin 0 checklist. Lah gimana konsepnya ini anjing? Terus ini efek apa nih? Kilauan dengan kilauan dong. Lah kocak. Dengan kilauan. Lah terus lah. Agak lain emang capcut yang versi ini, agak-agak bangke gitu ya. Nah oke, langkah saja di sini bisa kalian salin lagi dan kalian ganti dengan
ganti dengan efek itu pertajam guys. Kalian cari aja di menu lensa gitu. Sini gua ada jadiin favorit ya pertajam ini. Setelah itu biarin aja udah gitu. Setelah itu bisa kalian kembali terus pilih yang namanya sesuaikan, bukan, filter terus kalian bisa filter apa sesuaikan, disesuaikan anjing. Terus buat grafik itu buat ininya itu kalian bikin aja kayak gini ya, kan turutin aja. Setelah itu bisa checklist aja gitu. Nah terus bisa perpanjang sampai akhir gitu. Nah ini kenapa kelewat gini, gimana konsepnya coba. Nah oke, kalau udah kayak gini ya, langkah selanjutnya di sini buat awalannya itu tinggal kalian bikin aja awalan seremnya. Buat linknya udah gue siapin di pin komentar, dan tinggal kalian kasih animasi di foto utamanya dan overlay-nya itu sesuai selera kalian masing-masing ya. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin overlay yang transisi yang udah gue siapin, linknya di pin komentar. Oke, buat transisinya itu yang ini guys. Jadi tinggal kalian pasin aja dengan layar kayak gini. Terus tinggal kalian kursornya ini kalian arahin di pasin transisi putih-putih, terus tinggal geser-geser aja ini sampai kayak gini, sampai kayak gini ya guys ya, ingat sampai kayak gini. Nah terus tinggal kalian pergi ke sini, pencet overlay-nya, pergi ke menu hapus latar belakang, kunci chroma dan arahin ke hijau-hijau. Setelah itu bisa kalian checklist aja. Nah langkah selanjutnya pilih efek video, terus kalian masukin yang namanya efek riak lagi. Setelah itu bisa kalian checklist dan kalian pasin kayak gini di titik bit pertama dan titik bit pertama dan titik bit kedua ya, kita pasin dulu kayak gini. Setelah itu pilih objek yang overlay. Setelah itu bisa kalian checklist overlay yang transisi ini ya guys ya, yang dikasih. Setelah itu tinggal kalian geser di sini. Nah kalau udah, supaya apa sih kayak gini, supaya panjangnya itu sama ya. Terus di sini buat yang di awal ya guys ya, di awal ini kan kasih keyframe dan kalian setting aja 00 semua coy. 00 semua gini, kalian kasih keyframe di awal dan di akhir gitu ya. Setelah itu tinggal pergi ke lurusan transisinya ini, terus kasih keyframe dan kalian setting ukurannya tuh 25, buat ininya apa, kecepatannya ini juga 25, dan buat putarnya itu 100, checklist dan ganti salin gitu ya. Jadi 3 efek gitu guys. Jadi diantar jadi gitu gitu ya. Nah terus langkah selanjutnya pergi ke menu overlay lagi, terus kalian bisa pergi ke lurusan titik bit yang ke 6 di foto yang kedua, terus kalian masukin aja foto overlay yang sama kayak foto yang kedua ini. Nah di sini kita bisa lihat dulu buat fotonya tuh seberapa gede gitu guys ya. Segitu. Oh ini foto yang berapa ini coy? Oke, sekitar segitu. Oke. Nah mana tadi? Nah ini ya, bisa-bisanya ngilang bangke. Kita pasin dengan titik bit yang ke-6 dan kita perbesar sedikit, kira-kira segini ya, sama lah pokoknya perbesarnya tuh sama kayak foto yang di sininya tuh ya. Nah tuh sama lah ya. Terus bisa perpanjang sampai 1,0 sekon. Nah setelah itu bisa kalian perbesar mengeditnya dan kalian kasih keyframe aja di awal. Setelah itu buat yang di akhir juga ya, kalian kasih keyframe dengan perbesar kayak gini, terus sedikit pergi ke menu campuran dan turunin kapasitasnya menjadi 0, checklist. Nah setelah itu bisa kalian salin lagi buat foto overlaynya ini, dan kalian pasin di titik bit yang ke-6 di foto yang ketiga coy. Ini nyebut uduk mak, uduk. Iya ntar. Sorry guys, gue tadi lagi ngomong sama ibu gue ya. Nah di sini kalau udah kalian pasin di titik bit ke-6 di foto ketiga, tinggal kalian ganti aja fotonya menjadi foto yang ketiga ya. Nah di sini kalau udah, nah gitu ya, jadi dia tuh loh, apa ini kok bukannya jadi bayangan malah. Astagfirullahaladzim, ini jadi kepotong kah?
Gimana sih konsepnya ini tadi? Bangke. What the fuck? Lebih besar gitu ya. Nah, baru kalian salin. Agak lain emang. Pasin di titik bit ke-6 di foto ketiga, baru kalian ganti dengan foto yang ketiga. Nah, di sini udah ya guys ya, udah gua pasin. Nah, gini jadinya. Nah, langkah selanjutnya di sini tuh kalau udah kalian apa lagi ya kira-kira yang kurang ya. Kalian kasih akhiran jangan lupa. Dan ya udah itu aja sih sebenarnya. Ya udah itu aja guys ya. Jadi kalau udah kalian kayak gitu udah ngasih awalan seremnya terus akhirannya, ya udah tinggal kalian ekspor aja ya guys ya. Nah, jadi ya cukup sekian guys ya buat tutorial hari ini. Gua ucapin terima kasih buat kalian yang udah memperhatikan tutorial yang udah gua bikinin buat kalian. Soalnya gua minta perhatiannya tuh di kalian ya. Kalau minta perhatiannya ke dia itu mustahil banget. Ya guys ya. Oke guys, di sini gua ucapin terima kasih karena udah nonton video gua dari awal sampai akhir. Sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Oke guys, sampai jumpa di next content and bye.